Halo semua, selamat datang di video kami. Di sini, kami akan menjelaskan tentang urgensi pemahaman ideologi. Dan di video ini, saya tidak hanya menjelaskannya sendiri, tetapi bersama rekan-rekan saya, yaitu yang pertama, Febri Risnandia Wibowo Putri dengan NBI 122220040. Yang kedua, Erika Malanda Marani dengan NBI 122220045. Dan yang ketiga saya sendiri, Sari Indah Setio Maria Salsakubun dengan NBI 122200026. Selamat mendengarkan. A. Sejarah dan definisi ideologi. Pengertian ideologi secara etimologi berasal dari dua kata idea yang berarti sebagai ide, gagasan atau konsep dan logos yang berarti ilmu. Maka dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan ilmu tentang ide-ide atau pengertian dasar. Ideologi berfungsi dalam mengorganisir identitas, tujuan, tindakan, norma, dan nilai-nilai dalam sebuah kelompok sosial. Ideologi juga berarti paham, teori, dan tujuan yang merupakan satu program sosial politik. B. Ideologi dan pengaruhnya. Begitu besarnya pengaruh ideologi terhadap negara, maka sudah tentu sangat penting memahami peran dan fungsinya. Ideologi tidak sekedar berperan sebagai ide dan konsepsi atau gagasan politik, namun ideologi juga mempunyai dimensi realitas dalam belief system yang hidup di dalam masyarakat sebuah negara. Karl Meinheim menyatakan bahwa ideologi dapat dipetakan menjadi tiga macam, yaitu ideologi as itself, ideologi as utopia, dan ideologi as scientific thinking. Dalam definisi ini, ideologi dipahami lebih konservatif untuk mengukuhkan dominasi kekuasaan. Aplikasi praktis dari penerapan ideologi adalah negara Korea yang terbagi menjadi dua, yaitu Korea Utara dan Korea Selatan. Dua negara ini mungkin dapat dikatakan memiliki latar belakang, suku, ras, dan agama yang sama. Namun demikian, sistem pemerintah hingga way of life bangsa ini sangat berbeda. Korea Utara mengadopsi sistem komunis dengan sistem masyarakat yang konservatif, tertutup pada perkembangan zaman. Di sisi lain, ada Korea Selatan yang sangat liberal dan masyarakatnya sangat terbuka dengan nilai-nilai barat atau yang 2019. Bagi pula kita bisa melihat apa yang terjadi pada negara Jerman yang harus dibagi menjadi dua, yaitu Jerman Barat dan Jerman Timur. C. Peran Pancasila sebagai ideologi. Presiden Soekarno sebagai pencetus Pancasila menjelaskan bahwa peran Pancasila di Indonesia adalah sebagai filosofische Grundlage dan Weltanschauung sebagai fundament dasar filsafat atau berperan sebagai pikiran yang sedalam-dalamnya. Dalam perannya sebagai ideologi, Pancasila memiliki peran penting sebagai pandangan hidup setiap masyarakat yang hidup di Indonesia. Sebagai ideologi dalam sebuah negara, setidaknya harus memiliki tiga unsur: keyakinan atau mitos, pengetahuan atau logos, dan tindakan atau etos. Artian yang pertama adalah ideologi harus memiliki tuntutan normatif sebagai pandangan hidup, kedua sebagai paradigma, pengetahuan berisi prinsip, doktrin, dan teori, dan yang terakhir, ideologi harus memiliki dimensi tindakan yang merupakan praktik dari keyakinan dan pengetahuan. D. Dimensi Pancasila idealistis. Dimensi identitas memiliki maksud bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai dasar sebagai pedoman hidup dan cita-cita yang sistematis dan rasional. Hakikat nilai tersebut terkandung dalam 5 sila: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Idealisme yang terdapat dalam Pancasila diperlukan untuk memberikan harapan, semangat, dan motivasi untuk masyarakat sehingga bisa mewujudkan cita-cita bersama. Pancasila sebagai ideologi terbuka. Ideologi Pancasila lahir ketika di tengah pertempuran dua ideologi dunia, liberalisme dan komunisme pada Perang Dunia Kedua. Di tengah persaingan yang bernuansa ideologis, para pendiri bangsa menolak untuk mengadopsi salah satu ideologi tersebut menjadi dasar negara.
bangsa Indonesia memilih untuk mengalih kearifan lokalnya sendiri untuk dijadikan sebagai format dasar negara Indonesia. Pancasila dan tantangan masa depan. Tantangan Pancasila sebagai ideologi negara di masa depan semakin kompleks di era globalisasi dan modernisasi. Menjadi kewajiban setiap warga negara untuk mempertahankan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Makna Pancasila sebagai dasar negara adalah setiap penyelenggaraan ketatanegaraan di negara Republik Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Artinya, makna Pancasila selalu menjadi jiwa seluruh aspek berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar negara yang mempunyai kedudukan sebagai berikut. 1. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945. 3. Menciptakan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. 4. Menjadi sumber semangat bagi Undang-Undang Dasar 1945. 5. Mengandung norma-norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar untuk mewajibkan perintah maupun penyelenggaraan negara yang lain untuk memelihara budi pekerti luhur. Sekian dari video yang kami jelaskan. Apabila ada salah kata ataupun pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.